Pengalaman saya memang belum banyak tentang networking, tapi setidaknya ini ilmu yang saya dapat untuk survive di perantauan. Judul video ini memang clickbait, jelas. Kita harus akui bersama di depan. Kalau kita tidak punya skill apapun ya jangan coba mencari relasi yang kuat. Karena at the end kita hanya dianggap orang lemah yang meminta-minta sesuatu. Sebelum kita masuk ke cara-cara networking, sebaiknya tanyakan pada dirimu, skill apa yang aku miliki sekarang. Ini penting Bor, lu harus tahu skill lu di mana supaya lu tahu jaringan yang lu mau itu seperti apa. Ini adalah tahun ke-7 saya merantau di Jogja. Niat awalnya ya untuk pendidikan, lah kok lama-lama jadinya nyaman gitu. Untuk bisa bertahan selama ini, selain dana orang tua saat kuliah, ya jelas pekerjaan dari teman-teman kuliah dan teman-teman nongkrong. Nongkrong dalam arti yang produktif. Dan hampir semua pemasukan saya hari ini adalah dari jaringan yang saya usahakan semenjak pertama kali masuk Jogja. Karena industri saya adalah audiovisual dan saya merasa mempunyai skill yang saya dapat dari kuliah, maka permasalahan utama adalah jaringan atau siapa kliennya atau siapa yang dekat dengan kliennya. Untuk mendapatkan networking yang dapat membantu kita melenting, kita harus tahu kebutuhan kita terhadap apa yang kita inginkan. Di saat ini kita itu sedang butuh networking yang seperti apa sih? Apakah hanya orang kaya? Pastinya ada detail yang kita incar dari seseorang kan. Nah, itu kita harus tahu betul apa yang kita inginkan. Pertama yang harus dilakukan adalah riset. Membangun networking itu seperti kita saat sedang PDKT ke pasangan. Kita harus cari tahu dia sukanya apa, pendidikannya seperti apa, teman-temannya siapa. Dengan mengetahui detail tentang target yang kita incar, semakin mudah kita menentukan langkah. Saya pernah mendekati seorang yang punya power dan super kaya lah di Jogja karena saya sedang butuh klien untuk kebutuhan production house saya. Orang ini sangat aktif di sosial media sebagai influencer bisnis. Saya pelajari siapa dia sampai ke makanan apa yang disukainya. Langkah selanjutnya adalah saya mencari kontak beliau. Untungnya mudah didapatkan karena di akun LinkedIn-nya dia menyertakan nomor WA pribadi. Lalu aku kontak dengan sopan dan lebih banyak memuji dan diakhiri dengan kalimat boleh meminta waktunya 30 menit dan beliau menyambut baik. Akhirnya kita duduk berdua dan ngopi bersama. Saya lebih banyak mendengarkan keluh kesahnya dengan bisnis-bisnisnya yang rugi 50 miliar lah, ditipu karyawan lah, dan investmentnya yang boncos. Itu yang aku dapat dalam 15 menit pertama. 15 menit selanjutnya aku mulai cerita tentang the power of digital dan aku tunjukkan portofolio yang selama ini aku kerjakan. Beliau sangat menghargai orang yang sedang berbicara dan memberi feedback dengan tepat tanpa terasa menggurui. Dan long story short, akhirnya beliau menjadi klienku. Nah sebenarnya pertemuan itu lebih dari 30 menit karena aku membawa data tentang backgroundnya sehingga obrolan menjadi cair dan panjang. Nah itulah pentingnya riset kepada target networking kita. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah ini termasuk memanfaatkan orang? Tidak sependek itu pikirannya kawan-kawanku. Lebih tepatnya saling bermanfaat. Kita butuh duitnya, beliau butuh jasanya. Saling menguntungkan, saling bertumbuh. Asyik. Ya kalau kita mikirnya tidak tegaan, bisa dipastikan kita akan gagal survive di dunia yang sat-set ini. Ini hanya satu cerita dari banyak kegagalan yang saya alami dalam membangun networking. Tapi yang saya pelajari dari semua kegagalan itu adalah reputasi. Maka dalam buku 40X Laws of Power dikatakan, jaga reputasimu dengan nyawa. Karena di dunia kerja, reputasi adalah pintu uang yang harus dijaga dengan semua yang kita punya. Saran saya, mulai hubungi orang-orang yang ingin kamu bangun networkingnya sekarang dengan berani, sopan, dan skill yang memadai. See you on top.